A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kembali kita berjumpa melalui media sosial ini untuk bersilaturahmi kepada sahabat-sahabatku, saudaraku yang setia mengikuti channel Renungan Kehidupan. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada siang hari ini saya akan mengajak saudaraku, sahabat-sahabatku untuk melakukan kajian, yaitu meninggal dunia. Meninggal dunia, kata-kata yang paling ditakuti oleh manusia. Meninggal dunia, menghadapi sakaratul maut. Nah, ini yang paling ditakuti oleh setiap manusia. Manusia ingin lari daripada kematian, tapi apalah daya, tak bisa lari daripada kematian. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, kenapa sih manusia itu ditetapkan harus merasakan kematian, meninggalkan dunia ini, meninggalkan segala yang dia kasihi, meninggalkan semua yang dia sayangi, meninggalkan semua harta miliknya, meninggalkan semua jabatan yang dimilikinya. Dia harus pergi dengan sendirian, tiada teman mengawali, tiada sahabat yang akan menemani, tiada istri anak yang akan ikut menemani. Nah, untuk itu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Manusia yang mana itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia? Yaitu petunjuk bagi manusia yang menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah pegangan kita, yaitu Al-Quran. Nah, Al-Quran ini diperjelas oleh Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara menyampaikan. Yang kedua, mencontohkan. Yang ketiga, diam atas perkara yang Nabi setuju. Nah, jadi inilah yang disebut hadis. Nah, inilah pegangan hidup kita selama di dunia ini, supaya kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Selamat dunia ini apa sih artinya? Selamat di dunia katanya. Maksudnya apa itu? Nah, maksud daripada selamat dunia yaitu selamat kita menghadapi sakaratul maut dengan membawa keimanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Allah. Nah, inilah di akhir kalam kita. Inilah yang disebut selamat dunia. Nah, selamat dia meninggalkan dunia ini. Nah, jadi ini kajian kita secara umum. Karena kalau kajian secara sufi, secara tarekat, ada lagi dunia yang mana yang kita tinggalkan. Nah, ya kan? Itu kajian secara orang-orang sufi, tapi kita kaji secara umum. Jadi dunia yang kita tinggalkan adalah dunia yang kita tempati, yang kita bikin rumah di dalamnya. Jadi semua yang ada di rumah kita, apapun yang sertifikat tanah, sertifikat emas, atau apapun itu kita tinggalkan. Nah, maka jasad kita pun akan terbujur kaku. Nah, bagaimana rasanya sakitnya kematian?
Rasa sakitnya kematian itu seperti duri besi yang dimasukkan ke tenggorokan, maka dia ditarik. Atau seperti burung dara yang digoreng hidup-hidup. Atau seperti tebasan beribu-ribu pedang menebas ke badan ini. Nah, itulah rasanya sakitnya kematian. Nah, bagaimana cara kita supaya kita terhindar dari rasanya sakitnya kematian? Nah, di sini kita harus tetap berpegang kepada tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, inilah selama hayat di kandung badan kita tetap berpegang teguh kepada kalimat tauhid la ilaha illallah, atau yang lengkap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, inilah yang kita pegang sekuat-kuatnya. Nah, jadi kalaulah kita sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, artinya kita meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain. Selama hidup kita hanya berpegang kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Tuhan kita hanya kepada Allah. Dan kita tetap berpegang teguh kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi kita. Jadi kalau begitu, tentulah kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan kita yaitu Allah, dan berpegang teguh bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita, tentulah kita berpegang kepada ajarannya, apa yang dia contohkan. Tapi kenyataannya orang kelaparan, saudara nggak peduli, dasar pemalas saja ini dia tuh. Orang tidak ada kerjaan, saudara tidak menerima dia betul bekerja, saudara biarkan dia menjadi peminta-minta. Nah, saudara lebih beruntung dari orang lain, tapi saudara tak peduli. Sementara Nabi Muhammad SAW, Nabi kita mencontohkan bagaimana dia mengutamakan orang lain daripada dirinya. Dia lebih banyak menahan lapar daripada kenyang dalam hidupnya. Dia lebih memuliakan tamunya, mengutamakan tamunya. Kalau kita mengutamakan anak bini, ya, nah, itu kita lakukan sehari-hari kan. Nah, kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi kita tidak mau dan tidak mau ikut apa yang dicontohkan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, untuk mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Nah, jadi kita ini sudah Allah anugerahkan pikiran untuk kita lakukan perenungan. Setelah kita melakukan, kita menghayati, karena suatu saat kita akan meninggalkan dunia, membawa amalan kita selama hidup di dunia ini. Nah, amalan itu asalnya dari mana? Dari perkataan dan perbuatan kita. Nah, jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itulah yang akan kita bawa dalam menghadapi kematian kita, yang disebut menghadapi sakaratul maut. Nah, saudara pernah melihat orang yang menghadapi sakaratul maut? Bagaimana orang yang tidak beriman, imannya hanya di bibir, bagaimana dia melepaskan nyawanya itu? Seperti ayam yang dipotong, seperti burung dara yang dikuliti hidup-hidup, lidah terjulur, mata melotot, badan berontak-rontak. Nah, itu menandakan dia menahankan rasa sakit yang amat sangat. Nah, disinilah apa yang kita lihat itu adalah jadi pelajaran bagi kita. Apabila kita melihat sahabat kita, teman kita menghadapi sakaratul maut yang teramat susah, maka ditanamkan pada diri kita, kita tidak mau meninggalkan dunia ini dalam keadaan seperti itu. Maka kita harus perbanyak mengingat kematian. Bagaimana kematian teman kita tadi? Nah, di sini Nabi kita, Rasul kita memohon kepada Allah
timpakanlah rasa sakitnya kematian itu kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau tuh waktu mau melepaskan nyawanya, Nabi kita tuh berkeringat, bergetar bibirnya. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Nah, ini didengar oleh, nah di sini, ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa Nabi kita, Rasul kita sangat sayang ke umatnya ini. Nah, kita ulangi doa Nabi waktu beliau dalam menghadapi sakaratul maut. Masih sempat dia berpikir kepada umatnya. Masih sempat dia berpikir kepada umatnya. Nah, di sini di satu riwayat diceritakan Rasulullah masih sempat berdoa untuk keselamatan umatnya. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku. Jangan timpakan kepada umatku. Doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ingat kepada Nabi kita untuk mengucapkan selawat. Nah, pikir dan renungkan. Tapi ingin selamat menghadapi sakaratul maut. Nah, ya kan? Itu. Jadi selamat yang disebut selamat dunia itu adalah menghadapi sakaratul maut. Selamat disitulah selamat untuk meninggalkan dunia ini. Dalam keadaan beriman, apakah dalam keadaan kafir, tidak beriman. Nah, di sini kita harus betul-betul dalam agama ini. Agama ini bukan main-mainan, bukan ucapan bibir. Nah, bukan hanya ucapan bibir agama ini. Agama ini diucapkan dengan bibir, diyakini dengan hati, dibenarkan dengan hati, dilakukan dengan perbuatan. Inilah dia. Mau saudara hafiz Al-Quran, mau saudara hafiz hadis, hafal hadis, mau saudara S2 di Kairo, ya kan? Itu semua tidak ada berlaku itu. Kalau ada ucapan bibir, ada ucapan mulut saudara, tak ada artinya. Jadi di situ juga beliau berbisik kepada Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau berpesan, jagalah sholat dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Nah, ini pesan Nabi. Peliharalah sholat, jagalah sholat, dan peliharalah orang-orang yang lemah di antara kalian. Lemah ini siapa? Orang-orang fakir miskin, janda-janda tua, anak yatim piatu, orang-orang yang imannya kurang. Nah, ini harus kita jaga, harus kita kuatkan mereka dengan kita memberikan bantuan, baik dengan cara ilmu maupun cara material. Nah, ini pesan Nabi. Nah, jadi waktu Nabi kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan jasadnya, dia masih lagi berpikir umatnya. Masih lagi sempat Nabi kita, Rasul kita memikirkan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Barulah Nabi kita, Rasul kita meninggalkan jasadnya. Betapa sedih rasa hati kita. Orang yang betul-betul peduli, orang yang betul-betul sayang kepada kita, tapi kita sedikit mengingat kepada Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita lakukan hanyalah untuk diri sendiri, untuk keluarga. Bagaimana kaya. Tak tahu caranya, yang penting aku beruntung. Menghalalkan segala cara. Sementara yang kita dapatkan pasti hukumnya akan kita tinggalkan dunia ini. Pasti hukumnya kita akan menerima balasan atas perbuatan dan perkataan kita.
Di saat kapan? Sakaratul maut. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, apabila saudara selamat menghadapi sakaratul maut. Nah, ini saya buka sedikit saja saya buka. Apabila saudara selamat menghadapi sakaratul maut, iman saudara terjaga dengan ucapan la ilaha illallah, maka kubur pun di alam barzah menghadapi malaikat munkar dan nakir, saudara akan selamat. Apabila saudara selamat di alam kubur, maka di yaumil qiyamah saudara pun akan selamat. Tapi apabila saudara menghadapi sakaratul maut, saudara tidak selamat di situ, maka di alam kubur saudara pun tidak akan selamat. Kalau di alam kubur saudara tidak selamat, maka di alam yaumil qiyamah, di padang mahsyar, saudara tidak akan selamat. Saudara tidak akan selamat, saudara akan masuk ke nerakanya Allah. Disiksa di sana atas perbuatan, atas ucapan apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Nah, jadi kunci keselamatan di dunia ini adalah di menghadapi sakaratul maut. Itulah kuncinya. Untuk memasuki alam berikutnya, yaitu alam barzah dan padang mahsyar. Di situ tempat kita berkumpul. Dari umat Nabi Adam sampai umat yang terakhir. Apakah kita akan bertemu dengan orang tua kita, saudara-saudara kita? Kita akan bertemu di sana. Kita tahu orang tua kita. Tapi pada saat itu tidak seorang pun yang akan memikirkan orang lain. Yang dia akan pikirkan adalah diri sendiri. Itu yang disebut nafsi. Nah, saudara kenal dengan orang tua saudara. Saudara minta waktu ditimbang mizan itu satu kata la ilaha illallah, orang tua saudara tidak akan mengasihkan. Karena dia juga memikirkan keselamatan dirinya. Karena perkara itu perkara yang amat besar. Penentuan masuk surganya Allah atau masuk ke nerakanya Allah. Mendengar gemuruh api neraka, setiap manusia pada saat itu memikirkan dirinya masing-masing. Di dunia ini kita memikirkan orang lain. Di dunia ini kita memikirkan orang lain, memikirkan istri, anak, orang tua memikirkan anak di dunia ini. Tapi setelah ruh ini meninggalkan jasad, maka semuanya akan kembali kepada diri sendiri. Nafsi. Kita lahir ke dunia tiada teman, maka kita meninggalkan dunia tanpa teman. Kita meninggalkan dunia tidak membawa apa-apa. Kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita meninggalkan dunia ini hanya membawa kain kafan dan kapas. Itulah yang saudara peroleh selama saudara hidup di dunia ini, yaitu kain kafan dan kapas. Nah, itulah yang saudara peroleh selama saudara hidup di dunia ini. Jadi, perbanyaklah amal. Ikhlas karena Allah. Perbaiki sholat. Sehingga dapatlah hendaknya sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada, mendapatkan sholat yang khusyuk. Jangan seperti sholatnya topeng monyet. Nah, sudah pernah melihat topeng monyet sedang sholat? Jadi monyet sedang sholat. Pernah. Setelah sholat topeng monyet itu sholat hanya untuk pertunjukan, hanya untuk dilihat orang. Setelah dia selesai sholat, dia akan kembali seperti monyet. Apa saudara mau seperti itu? Mau? Nah, dia hanya sekedar sholat. Hendaknya sholat kita itu menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tercermin hendaknya di dalam diri. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah menetapkan kematian bagi hamba-hambanya. Setiap yang bernyawa harus merasakan kematian. Apa sih gunanya?
Gunanya Allah menetapkan kematian kepada setiap makhluknya, khususnya manusia. Karena manusia itu dibekali akal pikiran untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang haram, mana yang halal. Nah, itulah manusia dibekalkan pikiran supaya selamat menghadapi kematian, menghadapi sakaratul maut. Gunanya untuk dibalas atas apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan selama hidup di dunia ini. Maka Allah akan balas. Kejahatan akan Allah balas dengan kejahatan, yaitu neraka, siksa, walaupun seberat biji zarah. Begitu pula sebaliknya. Kalau perkataan-perbuatan kita ada kebaikan, walaupun seberat biji zarah, maka Allah akan balas dengan nikmatnya. Nah, jadi apa benar kita hidup itu setelah mengalami kematian ada rasa senang? Ada. Contohnya aja di dunia. Di dunia ini ada yang senang, ada yang susah. Hasil dari kita mendapat kesenangan itu, hasil kita dapat menghadapi kesusahan itu adalah hasil dari hasil kita bekerja. Hasil yang kita kerjakan itu sudah Allah tetapkan, sudah Allah tentukan rezeki kita. Nah, disinilah kita harus bertawakal kepada Allah. Takwa dengan berbekal iman. Iman kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW beragama Islam. Nah, jadilah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, ilmu amal kita di waktu menghadapi sakaratul maut, maka itu akan hilang. Itu akan hilang. Karena kita dalam kesendirian, akan dibutakan matanya, akan dipekakkan di telinganya, akan kami kunci mulutnya. Makanya kalau orang ada meninggal itu, yang kurang beriman, yang tidak taat kepada Allah, maka keluar suaranya atau terakhir dia mengeluarkan suara mengorok. 3 kali meninggal dia. Nah, inilah suara yang sejelek-jeleknya seperti suara keledai. Di dunia ini yang Allah tak suka dengan suara adalah suara keledai. Padahal itu ciptaan dia, ciptaan Allah. Tapi Allah tidak suka dengan suara keledai. Nah, akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, semoga Allah tetap melindungi saudara-saudaraku, memberikan rezeki yang halal, memberikan petunjuk ke jalan yang Allah rahmati dan Allah ridhoi. Dan marilah kita bersama-sama mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara kita apabila mengalami sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Marilah kita bersama-sama mendoakan supaya mereka Allah pulihkan kesehatannya, beraktivitas sebagaimana biasanya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.